Kalau misalnya dari permainan, apakah realistis karena lawan Jepang meskipun kita kandang ya, kita nahan lah, kita meraba dulu, kita melihat dan mungkin counter attack akan kita optimalkan. Itu pasti counter attack pasti jadi pilihan utama Sintayong, tapi bukan gak mungkin di 10 menit awal atau di 5 menit awal paling gak Sintayong milih langsung neken biasanya lawan. Gitu ya? Nah, seperti biasanya kan gitu yang udah gitu kan lagi lawan Arab, lagi lawan Australia, lawan Cina, dan itu konsisten tuh di 5 menit awal. Kalau terus gitu. Kalau lawan Cina lebih dominan malah full pertandingan, tapi di laga lawan Arab Saudi dan Australia tuh di 5 menit awal kita langsung ngepres lawan dan kayak mau ngeliat tuh dia sampai sejauh mana nih lawan kalau kita tekan gitu. Setelah udah ketahuan kekuatannya, nah baru kita agak defense. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dipres aja terus sampai gol gitu? Karena secara kualitas lawan kan bukan kaleng-kaleng ya. Kalau misal kita press langsung, dia takutnya malah kita yang kecolongan. Colong, apalagi Jepang kan winger itu pelari semua kan. Bahkan wingback-nya aja tuh dia pemain nyerang semua gitu. Kalau kita wingback kita kan pemain bertahan kan, Sandy Walsh, Calvin Verdonk. Kalau pemain Jepang tuh wingback aja Mitoma sama Ritsuduan, dan itu di klubnya masing-masing mereka jadi Ajinomoto nggak main ya? Ajinomoto main sama Hitachi ya. Tapi kan Sandy Walsh tuh biasanya agresif tuh awal-awal pertandingan tuh dia langsung overlap, langsung melakukan tusukan-tusukan tuh. Nah itulah kelebihan dari Sandy Walsh ya, yang diharapkan bisa kembali terlihat di laga kali ini, seperti lagi pas lawan Arab Saudi dia juga mencetak gol kan dari tendangan Ragnar dan membentur badannya saat itu. Tapi kan striker Jepang nggak main kan ini, yang si Ueda itu kan. Ueda itu kan sekarang berstatus top skor sementara Jepang ya di kualifikasi Piala Dunia dengan 8 gol. Dan di Piala Asia lalu juga dia golin 2 dari 3 gol Jepang ke gawang Indonesia. Jadi absennya Ueda itu sebenarnya keuntungan juga buat dia kemana sih Ueda nih? Dia cedera hamstring. Cedera hamstring sama Reza. Itu yang lagunya gimana tuh? Tetes air mataku. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita gejala. Kita karaokean nih. Bapak terinspirasi dari ini ya. Lapor Mas. Kalau ini mau ke itu Monggo Mas. Monggo Mas. Benar-benar. Iya. Nah, kalau kita melihat bagaimana catatan di ronde ketiga ini, Jepang luar biasa ya. Mereka tidak terkalahkan dan sudah mencetak 15 gol, yang paling produktif. Kemudian juga mereka baru kebobolan 1 gol. Itu pun gol bunuh diri. Artinya belum ada satu pemain pun dari tim lawan di grup C yang bisa membobol gawang Jepang. Bener. Nah itulah semenjak selepas Piala Asia tuh pelatih Hajime Moriyasu udah berangkat haji. Udah Hajime ya. Hajime dia ngubah polanya dari 4-3-3 jadi 3-4-3. Jadi lebih banyak pemain belakang di pertahanan, yang mana bikin pertahanan jadi makin kuat gitu. Ya kan? Nah, itulah salah satu kenapa Jepang sangat kompak lah gitu di belakang. Malah kan lagi lawan Arab juga ada salah satu video pas pemain Arab nguasain bola, pas pengen nge-shoot langsung dikepung oleh 6 pemain atau 5 pemain gitu. Nah, salah satu kelebihan Jepang ya itu compact defense-nya dia sangat kuat, dan itulah kenapa Jepang baru kebobolan 1 di Piala Asia. Di kualifikasi Piala Dunia ini. Berat juga ya berarti ya. Kalau timnas menurut Mas Bur ya, catatannya apa aja? Orang bilang kan kadang-kadang fokusnya hilang, apalagi ke menit-menit menit-menit akhir pertandingan. Sama finishing touch-nya sih Pak. Nah itu pasti ya, di beberapa kali kita kebobolan menit akhir kan lawan Arab Saudi di kentang ya timnas ya. Betul. Jadi main set sampai ujung. Anti klimaks ya. Iya, nanggung. Kebobolan menit akhir lawan Arab di babak pertama, kemudian juga lawan Bahrain juga kebobolan di menit 90 plus 9 kan. Dan satu lagi juga salahnya wasit, Pak. Ya, betul. Kelebihan 3 menit waktu itu ya. Dan juga secara apa ya, penyerang kita juga emang belum klinis banget di depan gawang kan, ada banyak peluang yang kebuang. Betul itu sih. Sebenarnya ya di babak atau di fase krusial seperti ini ya setiap peluang seharusnya dimaksimalin, karena kan nggak mudah untuk nembus pertahanan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia dan juga Jepang gitu. Jadi sekalinya ada peluang harapannya sih langsung bisa mengancam banget ya. Betul. Diharapkan para pemain depan ini lebih klinis dan higienis gitu ya. Klinis, taktis, dan efektif. Oke. Nah, ini kan dengar-dengar lalu lintas pasti bakal macet nih, karena membludak
Ini kita aja udah nggak pengen kerja sebenarnya nih orang-orang di sini nih. Jadi kita bawa udah pengen, ayo deh abis siaran kita kabur aja deh yuk. Bapak gitu. Katanya nggak pengen kerja sampai tahun depan. Habis masuk lagi baru main masuk lagi, benar-benar. Nah, bisa begitu ya? Iya, jadi kayaknya animonya lagi gede banget nih. Nah, tiket Pak 2 jam langsung ludes. Nah, itu dia makanya kayaknya sih. Kayak tadi teman-teman juga di sini bilang jam 3 kayaknya kita langsung jalan nih, takut macet padahal pertandingan jam 7 ya. Jam 7 betul. Iya. Nggak mungkin last minute datangnya udah repot tuh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain iya. Nah, iya makanya. Jadi antisipasi mungkin ada yang habis Jumatan udah langsung gerak tuh karena mendingan nongkrong di sana sambil nunggu daripada kena macet atau keseret macet dan segala macamnya gitu. Kita dan coba monitor. Iya, katanya juga ada pengalihan arus lalu lintas sih di sekitar GBK nih. Nah, ini udah ada. Kita coba ngobrol-ngobrol ya bersama dengan petugas NTMC Polri bersama Brigadir Meidina. Selamat pagi Brigadir Meidina. Baik, terima kasih rekan Fatih dan Ati dan juga selamat pagi pemirsa. Oke. Selamat pagi Ibu Meidina, seperti apa informasi lalu lintas yang bisa disampaikan NTMC pada pagi hari ini? Iya. Baik, Indonesia versi. Waduh, ini suaranya kok putus-putus ya, Mbak? Waktu kita bagian barat nanti di stasiun Gelora Bung Karno. Dapat Anda bersama melihat kaca arah kualitas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari bagian arah. Iya. Wah, ini sinyal kayaknya berantakan ya. Pagi hari ini dalam situasi ramai lancar, kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik dengan 2 maupun 4. Dan di kawasan ini kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan belum terlihat adanya peningkatan jumlah arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dapat periksa nantinya di kawasan ini akan diberlakukan sistem pengalihan arus lalu lintas beberapa titik, yakni arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto bagi Anda yang dari arah timur, khususnya yang melewati Gatot Subroto dan tidak menuju ke arah GBK akan diarahkan melalui Semanggi. Kemudian akses ke Gelora Bung Karno untuk yang menuju ke arah Karno, pintu 10 akan diutamakan. Jika pintu 10 penuh, arus yang akan menuju ke arah pintu tersebut akan diluruskan ke arah Manggala Wanakbati atau Palmerah dan nantinya diarahkan kembali ke Gelora Bung Karno begitu situasi memungkinkan. Kemudian arus lalu lintas jadi arus Sudirman yang arah ke Tamrin, arus dari jalur ini akan diarahkan ke arah pintu 10 untuk menghindari penumpukan di pintu 10. Kemudian rute alternatif bagi Anda yang akan maksud kami bagi Anda yang tidak menuju ke arah GBK bisa menggunakan rute alternatif seperti melalui Kuningan untuk ke arah selatan atau melalui Selipi untuk ke arah barat. Arus dari arah Fatmawati, Mona Lisa dan JSW juga akan diarahkan ke jalur lancaran untuk kelancaran arus lalu lintas. Maka dari itu kami beritahu pada Anda pengendara akan selalu mengikuti arahan dan juga mendukung dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas stasiun Gelora Bung Karno ini. Dapat siapa saja ada dapat menghubungi call center kami di 14669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan dari kawasan stasiun dari selamat melakukan salat tes transmisi. Silakan kembali ke studio. Cuaca di sekitaran GPK seperti apa, Bu Meidina? Untuk situasi arus lalu lintas di kawasan ini berlangsung ramai lancar, belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan. Oke. Baik kalau begitu. Terima kasih Brigadir Meidina untuk pantauan lalu lintasnya. Selamat bertugas. Ya, itu tadi Brigadir Meidina langsung memantau dari GBK. Nah, kalau perakiraan cuaca dari BMKG hari ini relatif cerah sih, tapi ada potensi hujan ringan di sore hari lagi, siang sampai sore. Waduh. Mudah-mudahan sih pas main hujannya udah reda ya. Iya. Karena atau nggak hujan lah. Iya. Mbak Rara dipanggil nggak ya? Nah, tuh nggak tahu di Mbak Rara tuh. Iya. Di Mandalika benar. Oke. Nah, pendengar Trijaya juga bisa ikutan ya untuk berkomentar barangkali mau dukung, mau doakan timnas, mau support, mau tebakan skor karena dari tadi kita buka juga tebakan skor atau prediksi dari pendengar Trijaya melalui WhatsApp ya, ditunggu di 0812 111 1046.
Ini ada dari 0823 11 sekian Bung Yadol. Bilangin sama pelatih Jepang kalian boleh menurunkan strikernya siapa saja, bahkan mau 5 striker sekaligus, asal jangan Miyabi aja strikernya, akan kacau sama kita nanti. Miyabi apaan sih? Ya ini dia nggak paham. Kasih tahu Mas Bur. Bukannya mobil ya? Tahu nggak mobil Miyabi? Gue lempar ke dia aja. Kasih tahu Mas Bur. Ada mobil Miyabi, Pak. Miyabi itu keluaran mana ya waktu itu? Mitsubishi ya kalau nggak salah ya? Mitsubishi. Cocok. Iya. Apa? Numpak Isuzu. Oh, numpak Isuzu. Iya, boleh. Oke. Itu ya. Jadi bisa tebakan skor di pagi hari ini, ditunggu 0812 111 10. Atau mungkin 4, ini apa pemain yang diunggulkan lah, boleh juga tuh di timnas Indonesia siapa yang pengen diturunkan. Ini kan last minute ya. Hamin 1 jam biasanya. Hamin 1 jam Coach Shin baru mengumumkan line up-nya ya. Betul, nah, mudah-mudahan nih denger nih acara kita nih. Siapa yang pengen diturunkan sih sebenarnya? Sama meskipun pendengar Trijaya boleh tuh di WhatsApp. Untuk beberapa pos, beberapa pemain kayaknya ada pantangan nggak boleh diotak-atik deh. Iya. Kalau Mas Pur ada catatan nggak sih, maksudnya pemain siapa aja yang nggak boleh diganti, harus jadi starter. Kalau yang lain oke lah, misalnya mau ada rotasi atau misalnya mau kasih kesempatan pemain yang lain. Ya, yang pasti pertama sih Tom Haye. Karena Tom Haye kan jadi jantung permainan timnas Indonesia, kelihatan banget. Saat lawan Cina juga ketika Tom Haye masuk di babak kedua, permainan kita baru hidup tuh, maksudnya ada serangan yang jelas gitu kan. Awalnya kan di babak pertama juga cuma spekulasi aja, nendang-nendang dari luar gitu kan ke Van Verdonk dan lain-lain. Selain Tom Haye juga ada Martin Pas juga. Ini kehadiran Martin Pas juga sangat krusial banget kan. Beberapa kali juga penyelamatan dia lawan Australia, lawan Arab Saudi, dan pas lawan Bahrain juga. Kalau dia nggak tampil bagus juga kita kemungkinan bisa kalah saat itu kan. Dia Martin Pas juga sangat krusial, dan satu lagi juga saya ngeliat sih Jaijes ya. Karena Jaijes juga yang jenderal di lini belakang. Jenderal di lini belakang, dia mengontrol permainan kita juga. Maksudnya bagaimana dia mengomandoi. Dia jadi kapten ya? Jadi kapten juga di laga. Habis itu mayor, Pak. Oh iya, naik pangkat berarti. Benar. Karena uniknya nih di 3 laga awal grup C saat Jaijes jadi kapten tuh kita nggak pernah kalah kan. Lawan Australia imbang, Bahrain imbang, dan lawan Cina. Lawan Cina. Dan itu kapten bukan Jaijes gitu. Oh iya benar kan. Dan Asnawi saat itu. Dan nanti malam juga Jaijes kembali dikasih kesempatan oleh Sintayong untuk jadi kapten timnas. Ya, dan Jaijes ini biasanya awal mula serangan. Build up serangan Indonesia tuh dari Jaijes dari dia. Karena di Venezia atau di klub juga dia punya peran yang sama. Bahkan dia sering overlap walaupun posisi aslinya back tengah sebelah kiri itu. Iya. Yang biasa overlap itu kan wingback atau wingback, benar.